Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berkumpul di ruangan kelas yang sangat menyenangkan ini. Kembali kita melaksanakan pembelajaran di hari Selasa, yaitu pembelajaran tematik 9, subtema 1, pembelajaran 1 di kelas 6, mempelajari atau menjelajah ruang angkasa. Baiklah anak-anak hebat semuanya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Yes. Terima kasih, semangatnya luar biasa. Baiklah anak-anak hebat ibu semuanya, sebelumnya ibu mengisi absensi dulu ya. Hari ini masuk semua nak? Ada yang tidak masuk? Masuk semua, alhamdulillah semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya baiklah anak hebat, dipimpin doa dulu. Ya silakan petugasnya abjad ke Chelsea. Oke siap. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera bagi kalian semua. Semoga kasih sayang karunia Allah selalu menyertaimu. Amin. Terima kasih Chelsea. Baiklah, tadi kita sudah berdoa bersama ya. Semoga hari ini pembelajaran yang dilaksanakan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin. Baiklah anak-anak hebat, sebelum kita mulai belajar, Ibu kepengen tahu dulu nih. Saat kalian hadir di kelas ini pagi hari ini, apa yang kalian rasakan? Ya, ditulis di post-it, terus ditempel di roda emosi di pintu. Oke, Ibu berikan dulu post-itnya ya. Hari ini kalian sedang merasakan apa? Tulis saja. Tapi namanya saja ya. Di sini ada apa namanya? Gambarannya. Kalian mungkin sedang sedih, marah, takut, aneh, gembira, bersemangat, bingung, mengantuk. Nah, boleh disampaikan. Tulis namanya terus tempel aja, ya. Oke, sebentar, Ibu berikan post-itnya dulu. Di sini ditulis aja nama kalian terus tempel. Kalian sedang merasakan apa hari ini? Oke, mudah-mudahan sih semangat semua ya. Oke, di sini tulis namanya terus tempel. Kalian merasakan apa? Ya. Silakan dibagi ya, nama kamu aja. Nama kamu terus tempel di sana. Nanti Ibu cek ya. Hari ini yang sedang apa gelisah siapa? Yang sedang gembira siapa? Bisa? Dibaginya. Tulis namanya saja, yang sudah langsung tempel. Yang sudah langsung tempel. Tulis nama, yang sudah langsung tempel. Oke. Itu kamu yang mana nak? Ya, silakan ditempel. Mungkin marah, yang mungkin bingung ya, Ibu akan luruskan. Oke, anak-anak, kita akan siap-siap, kita akan melaksanakan mindfulness untuk meluruskan perasaan
kalian pada hari ini, insya Allah semua setelah melakukan teknik stop ini, ya semua akan bersemangat. Ya, oke. Sekarang anak-anak duduk, semua mari sini boleh, mari ibu, ya. Terus duduk yang rapi, badannya ditegakkan. Udah? Ibu sambil duduk ya nak. Oke. Pada kegiatan mindfulness teknik stop ini adalah tujuannya kalian berhenti sejenak, ya, untuk kalian melakukan kegiatan berdiam sejenak, ya, untuk kembali memusatkan perhatian. Baik, sekarang tidak ada bersuara, semua mari sini, matanya dipejamkan. Oke, dengarkan arahan dari ibu ya. Ya, semua matanya dipejamkan. Dan di belakang juga dipejamkan matanya. Tangannya ditaruh di atas apa? Kakinya, pahanya. Semua tangannya di sini. Baiklah anak hebat, dipejamkan matanya. Hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran di mana kita berusaha mendapatkan ilmu yang baik pada hari ini. Tetapi kalian harus memusatkan perhatiannya dulu sebelum kalian belajar. Ya, tegakkan pundak kalian, duduk yang baik, fokuslah di setiap bentuk atau organ tubuh kalian, fokus kepada kepala kalian, kepada telinga kalian, kepada mata, hidung, bibir, punggung, tangan, kaki, dan seluruh badan atau tubuh yang ada di badan kalian. Fokuskan, ingatkan bahwa semua yang ada di badan kita, di anggota tubuh kita itu adalah ciptaan Allah. Yang alhamdulillah kita sangat bersyukur pada hari ini kalian diberikan kesehatan, bisa hadir di kelas yang tercinta. Kalian hadir dengan semangat, kalian hadir dengan selamat, kalian hadir dengan tujuan mendapatkan ilmu yang manfaat. Dan ilmu yang kalian dapatkan telah bisa membawa kalian ke masa depan yang lebih cerah. Fokuskan diri kalian kepada pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah, karena Allah lah Sang Pencipta. Kita semua masih diberikan kehidupan, masih diberikan sehat, agar kita bisa tumbuh, berkembang, belajar, dan sukses mencapai cita-cita. Sekali lagi, fokuskan diri kalian untuk pembelajaran pada hari ini. Biarkan di dalam hati, hilangkan perasaan sedih, hilangkan perasaan marah, hilangkan perasaan galau, takut, dan sebagainya. Timbulkan kesadaran, bersemangat dalam menggapai cita-cita. Itulah yang selalu diimpikan kedua orang tua kalian, dan juga yang diimpikan kalian semua, menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Harinya Rabbul Alamin, tarik nafas, dikeluarkan. Sekalian sekarang buka perlahan-lahan mata kalian. Bisa dibuka matanya. Lihat sekeliling kalian, teman-temannya masih utuh, teman-temannya masih ada. Gimana perasaannya?
Kok jadi pada nangis? Oke. Ya, nah, baiklah. Teknik mindfulness yang Ibu berikan ya, itu upaya untuk kalian bisa diluruskan pemahamannya, hatinya, kesadarannya bahwa kalian sudah ada di kelas ini, hadir di kelas ini, harus bersemangat, harus belajar bersemangat, gembira ya, supaya ilmu yang kamu dapatkan mudah diserap. Baiklah anak hebat, sekarang kita sudah melakukan mindfulness. Oke, nah sebelum kita mulai kesepakatan belajar ya yang Ibu buat hari ini, mohon dipahami ya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Nah, tadi ada yang tidak hadir tepat waktu ya. Oke, tadi Abira ya. Nanti Ibu akan tanya nih kenapa Abira tidak hadirnya tidak tepat waktu. Kedua, tertib di dalam kelas, tiga, berseragam yang rapi. Jadi harus selalu rapi. Jangan saat pembelajaran ada yang keluar seragamnya. Terus menghargai dan menghormati guru dan teman. Kelima, kalian izin ya jika ingin ke toilet atau keluar. Dan terakhir, tidak membuang sampah sembarangan. Baiklah anak hebat. Oke, sekarang kita semangat dulu. Kita tepuk dulu ya. Masih ingat tepuk yang Ibu Anda ajarkan? Masih ingat ya? Oke, Ibu setel dulu. Boleh berdiri deh, boleh berdiri jangan semangat. Ayo berdiri. Ya, tiga tepuk. Yang pertama, tepuk ke dekat. Yang kedua, tepuk interaksi. Siap-siap. Tiga, tepuk SDR, ancol tiga. Itu yang kelas. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, tepuk yang kedua. Tepuk literasi. Literasi. Yes. Kurang semangat, lebih semangat lagi. Satu lagi. Ancol tiga. Kami siswa kelas 6 yang sekolah Angkatan 3 siap belajar mengapain kita. Yes, 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 yes. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, sama-sama kita nyanyi lagu Bangun Pemudi Pemuda. Bangun pemudi pemuda Indonesia. Teman maju musik singkat untuk negara. Masa yang akan datang kewajiban pulang menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Sudi tetap berusaha, jujur dan ikhlas. Tak usah banyak bicara, terus kerja keras. Hati teguh dan lurus, pikir tetap jernih. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Bertingkah laku halus, hai putra negeri. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, baiklah anak hebat. Dengan kalian nyanyikan lagu Bangun Pemudi Pemuda, tentunya kalian tambah bersemangat sebagai pemuda-pemudi bangsa yang siap menggapai cita-cita. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah anak hebat, sebelumnya Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah setelah mengamati video pembelajaran sistem tata surya, siswa dapat membuat sebuah laporan pengamatan tentang cara kerja planet dalam sistem tata surya secara lisan, tulisan, dan menggambarkannya dengan kreativitas masing-masing dengan benar.
Yang kedua, setelah melakukan pengamatan, siswa mampu menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan cara kerja anggota sistem tata surya dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati video pelajaran dan membaca sebuah karangan teks fiksi, siswa dapat menjelaskan tokoh utama dalam karangan fiksi secara lisan, tulisan, dan menggambarkannya dengan kreativitas masing-masing dengan tepat. Baiklah anak-anak, selanjutnya, nah materi hari ini yang akan disampaikan, kita berada di tema menjelajah ruang angkasa, ya. Dan materi hari ini ada 3 yang akan disampaikan untuk kalian semua. Yang pertama, sistem tata surya dan planet penyusun tata surya. Yang kedua, mengurutkan planet berdasarkan ukurannya. Yang ketiga, pengukuran dan penuturan dan tindakan tokoh di dalam cerita fiksi. Baiklah, selanjutnya, nah ini sebelum kita mulai belajar, ya, Ibu ingatkan, Ibu kaitkan materi yang lalu. Masih ingat kan? Materi kemarin kita belajar tentang apa, nak? Siapa yang masih ingat? Hah? Hah? Ya, kencang dong suaranya. Setelah itu, satu lagi apa? Reklame. Masih ingat gak hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar di sekolah? Haknya apa di sekolah? Hak kalian sekolah? Mendapatkan ilmu. Terus hak kalian di rumah? Mendapatkan saya. Kewajiban kamu di sekolah apa? Menjaga lingkungan sekolah. Selain itu? Selain itu? Mengerjakan tugas. Mengumpulkan tugas atau belajar, ya. Terus kewajiban di rumah? Bantu orang tua. Terus apa lagi? Menjaga adik. Terus? Belajar juga ya, kewajiban di rumah. Satu lagi materi tentang reklame. Oke, reklame itu gimana? Ayo, reklame. Ya? Contohnya dulu deh, contoh-contoh reklame apa? Spanduk, terus? Poster, terus? Brosur, terus? Hah? Data. Apa lagi? Yang beberapa minggu kita, hah? Baliho. Iya. Apa sih tujuan adanya reklame? Menjelajah angkasa luar oleh Endang Sri Puspitorini, Sarjana Pendidikan. Oke, baiklah anak hebat. Sebelum kita lanjutkan video pelajarannya, ada pertanyaan pemantik yang coba kalian jawab. Oke, di sini ada 6 ya. Yang pertama, ada yang mau menjawab siapa? Oke, Rangga. Apa perbedaan antara siang dan malam? Siang sedang malam gelap. Oke, yang kedua, apa yang menyebabkan siang dan malam? Siapa yang jawab? Oke, Nasita. Rotasi bumi. Ya, adanya Rotasi rotasi bumi. Apa sih rotasi bumi itu? Perputaran bumi pada porosnya. Selanjutnya yang ketiga, benda langit apa saja yang kamu lihat pada siang dan malam hari? Di tangan. Oke, Latifah. Latifah apa siapa? Itu. Yuk, Maulana. Benda langit siang hari apa aja? matahari. Terus? Kalau malam bulan dan bintang. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya yang kelima, tahu nggak kamu planet lain selain bumi? Siapa yang tahu planet lain selain bumi? Tunjuk tangan. Yang lain, 3, Ria, ayo. Ini kelompok ini belum nih. Kelompok ini belum. Oke, Latifah. Ya, Latifah, planet lain selain bumi apa aja? Ya, terus? Venus, Ya, bumi, oke. Jupiter, Saturnus, Uranus. Wow, udah siap ya Latifah belajar di rumah ya semalam ya. Oke, yang terakhir, bagaimana planet-planet itu bekerja sehingga tidak berbenturan satu dengan yang lain? Ayo, Rifa, silakan Rifa yang kerja. Karena setiap planet mengikuti garis orbitnya. Mengikuti garis orbitnya, ya betul sekali. Selain itu ada lagi? Coba yang kerja, siapa namanya? Planet. Karena adanya gravitasi. Oke, selain dia ada garis orbitnya, ya.
dia juga ada gravitasi bumi. Oke, baiklah, Ibu Ena lanjutkan ya video pembelajarannya. Anak-anak hebat, sebelumnya kita mempelajari tentang benda-benda di langit. Yang pertama adalah bintang. Bintang adalah matahari yang merupakan salah satu bintang yang ada di alam semesta. Pengertian bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Benda langit yang kedua adalah planet. Planet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan lintasan tertentu yang disebut orbit. Planet tidak memiliki cahaya sendiri. Penampakan planet yang terlihat terang di langit karena planet memantulkan cahaya bintang. Sistem tata surya memiliki 8 planet yang meliputi Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Anak-anak hebat, tadi sudah disebutkan 8 nama planet-planet. Mari kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah Merkurius. Nama planet yang pertama yaitu Merkurius. Planet ini merupakan yang terdekat dengan matahari. Planet Merkurius adalah planet terkecil dan paling dekat jaraknya dengan matahari, sekitar 57,9 juta kilometer. Yang kedua adalah planet Venus. Venus menjadi urutan nama planet selanjutnya setelah Merkurius. Jarak Venus dengan matahari tidak sedekat Merkurius. Jarak planet ini sekitar 108,9 juta kilometer dengan waktu revolusi 225 hari dan rotasi 243 hari. Planet yang ketiga adalah Bumi. Bumi adalah planet yang kita tempati berada di posisi ketiga dalam sistem tata surya. Komposisi udara dalam lapisan atmosfer paling sesuai dengan kebutuhan makhluk hidup. Anak-anak hebat, nama planet selanjutnya adalah Mars. Planet Mars merupakan planet yang berada pada urutan keempat dari matahari. Mars sering disebut sebagai planet merah karena memiliki permukaan yang berwarna kemerah-merahan. Planet yang kelima adalah Jupiter. Nama planet selanjutnya yaitu Jupiter. Planet ini memiliki ukuran paling besar dibandingkan planet lain. Diameternya sekitar 142.860 km atau 10 kali diameter bumi. Untuk planet yang keenam adalah Saturnus. Nama planet keenam ini ada di sistem tata surya yaitu Saturnus. Planet ini cukup mudah dikenali sebab Saturnus memiliki cincin yang bisa dilihat jelas meski dari kejauhan. Nama planet yang ketujuh adalah Uranus. Uranus merupakan planet ketujuh di sistem tata surya. Planet ini memiliki jarak dengan matahari sekitar 2.875 jam dengan waktu revolusi 84 tahun. Nama planet yang terakhir adalah Neptunus. Neptunus planet terakhir yang ada di sistem tata surya. Planet ini memiliki ukuran yang hampir sama dengan Uranus, yakni sekitar 50.135 km. Nama benda langit yang ketiga adalah satelit. Satelit adalah benda langit yang mengelilingi suatu planet dan berputar pada sumbunya. Satelit dibagi menjadi dua jenis, yaitu satelit alami dan buatan. Nama benda langit yang keempat adalah komet. Komet sering juga disebut dengan bintang berekor. Hal ini dikarenakan penampakan komet yang menyala seperti bintang yang menyala dan memiliki ekor. Namun sebenarnya komet merupakan kumpulan debu es dan gas yang membeku. Nah, benda langit yang kelima adalah asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran kecil dan mengelilingi matahari pada lintasan tertentu. Jumlah asteroid sangat banyak dan membentuk sabuk asteroid. Dan benda langit yang keenam adalah meteoroid. Meteoroid adalah batuan-batuan kecil di langit, layang-layang di angkasa. Meteoroid dapat berasal dari tuburan antar asteroid. Meteorit yang masuk dalam atmosfer bumi disebut meteor. Sudah kalian simak ya video pembelajarannya, Ibu ulas sedikit. Nah, yang sudah dipelajari, kalian masih sudah mengetahui beberapa benda-benda langit dan planet-planet yang ada di muka bumi. Oke, sekarang Ibu punya satu media di sini, ya. Bisa disebutkan? Kan nggak kelihatan dari jauh, tapi Ibu pengen tahu ini gambar planet apa, planet apa. Oke, dimulai yang pertama. Matahari.
Selanjutnya. Oke. Terus untuk benda-benda langit ada berapa tadi benda langitnya? Ada? Ada 6. Oke, benda langit yang pertama apa tadi? Matahari. Yang kedua? Selanjutnya? Planet. Planet itu planet, nama planet. Selanjutnya ada apa tadi? Komet. Terus? Oke. Nah, anak-anak sudah kalian simak pembelajaran materi di video pembelajaran. Juga nanti akan ibu berikan modulnya, ibu berikan materinya. Ini muatan pelajaran pertama ya, Nak. Sekarang ibu mau tanya dulu nih, sebelum kita masuk ke mengerjakan diskusi kelompok atau melaksanakan diskusi kelompok. Coba pemahaman kalian terhadap video yang sudah kalian simak. Ibu mau tanya dulu ya. Tadi di video pembelajaran kita menyimak tentang benda-benda langit dan beberapa planet. Nah, yang Bu Benda mau tanyakan, benda-benda langit yang sudah kamu simak video pembelajaran ada berapa? Nah, apa saja? Matahari, komet, terus satelit, meteorit, terus dan asteroid. Terus planet-planet yang sudah kamu simak tadi di video pelajaran apa saja, ada berapa? Apa saja, jelaskan. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Wah, keren. Tepuk tangan dong. Kalian menyimaknya alhamdulillah fokus semuanya ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat nih ya. Setiap planet itu kan beredar pada garisnya. Nah, garisnya itu disebut garis apa namanya? Bentuknya apa? Nah, tunjuk tangan. Ayo, tunjuk tangan. Ya, Janet. Bentuknya apa? Namanya? Orbit. Oke, betul sekali. Selanjutnya, seperti yang sudah kita ketahui, bumi mengalami siang dan malam. Ya, terjadinya siang malam itu karena apa? Tunjuk tangan, itu pengen tunjuk tangan. Ya, Imelda. Revolusi. Ayo, yang benar yang mana? Iya. Hah? Coba, ya. Ya, rotasi bumi ya. Nanti ada waktunya yang revolusi bumi. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, yang ibu mau tanyakan. Semua planet berputar mengelilingi matahari. Nah, yang ibu maksudkan ini apa maksudnya nih? Disebut apa? Semua planet berputar mengelilingi matahari. Ayo kita. Ya. Ya, betul, revolusi bumi ya. Tadi beda ketuker ya. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa, kalian berpendapat ya. Mau salah, mau benar, ibu sudah sangat senang ya. Berarti kalian mau apa? Mau maju ya, mau memberikan pendapat, memberikan tanggapan, harus berani. Semua harus menjawab. Oke, baiklah, sesi untuk menjawab pertanyaan sudah kita laksanakan. Ya, sudah ibu kelompokkan ya, Nak? Sudah ibu kelompokkan kelompok visual, auditori, dan kinestetik. Oke, sekarang masing-masing kelompok tadi yang sudah disampaikan di video pembelajaran ya, kalian buat sebuah keterampilan ya tentang sistem kerja dari planet tata surya. Oke?
tadi yang ini yang kata apa? Memahami gerakan rotasi Rotasi surya atau rotasi bumi ya. Rotasi bumi dan sistem rotasi surya dan Oke, anak kita ice breaking dulu ya. Kita menyanyikan lagu Benda-Benda Langit. Oke, suaranya kencang ya. Oh, betul banget. Dua, tiga. Merkuri tata surya di alam semesta, benda langit di luar angkasa, ada planet dan ada satelit, asteroid, komet dan meteor. Planet-planet di tata surya, Boleh tepuk tangannya. matahari sebagai pusatnya, Merkurius planet yang terkecil, yang terdekat dengan matahari. Oke, tepuk tangan semuanya. Baiklah anak hebat, kita lanjutkan untuk mata pelajaran kedua. Disimak lagi dengan fokus untuk video pembelajarannya, ya. Anak-anak hebat, tahukah kamu, cerpen atau cerita pendek merupakan salah satu karangan fiksi. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi. Pengarang tokoh, watak alur, dan latar belakang di dalam karangan ini merupakan hasil olah pikir dan kreativitas pengarangnya. Fiksi atau cerita rekaan biasanya berbentuk novel dan cerita pendek. Di dalam sebuah karangan fiksi terdapat tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama merupakan tokoh yang banyak diceritakan di dalam sebuah karangan. Sedangkan tokoh tambahan merupakan tokoh yang mendukung tokoh utama. Dalam sebuah teks fiksi biasanya terdapat tokoh yang berperan di dalamnya. Tokoh dalam teks fiksi dapat berwujud manusia, hewan, tumbuhan, atau dewa. Tokoh-tokoh tersebut nantinya akan membangun jalan cerita dari awal hingga akhir. Teks fiksi yang kita baca dapat ditelusuri dari tuturan dan tindakan langsung dari tokoh atau berdasarkan penceritaan penulis. Tujuannya agar kita dapat mengetahui unsur-unsur dalam cerita tersebut. Misalnya, latar cerita, latar suasana, latar waktu permasalahan yang terjadi. Buat apa setiap tokoh tersebut atau amanat yang ingin disampaikan penulis. Selanjutnya, tokoh terbagi dua. Satu tokoh utama, dua tokoh pendukung. Dalam penokohan ada tokoh utama, sifat atau watak, tindakan yang dilakukan, dan perilaku tokoh utama. Dalam penuturan atau tindakan ada dua, yaitu tuturan langsung dan tuturan tidak langsung. Alur cerita menggunakan adik simbol, yaitu apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, anak-anak hebat, baca kutipan cerita berikut ini. Malam itu, Bobby senang sekali memandang langit malam yang sedang cerah di halaman rumahnya. Bobby menatap gugusan bintang yang tidak bisa dihitung jemarinya. Ia bisa merasakan terpaan lembut angin yang menyapu wajahnya. Banyak pengetahuan tentang bintang yang dihafalnya. Ibu bahkan sampai geleng-geleng kepala jika dia sudah berceloteh tentang bintang. Ada Orion, Sirius, Andromeda, dan Scorpius.
Tetapi yang menjadi favoritnya yaitu virus Cyrus. Pada kutipan teks tersebut, penulis menyampaikan cerita kepada pembaca melalui tindakan dan penceritaan penulis. Adapun tindakan yang dilakukan para tokoh yaitu: 1. Bobby memandangi langit yang sedang cerah. 2. Bobby menatap gugusan bintang. 3. Ibu Bobby menggeleng-geleng kepala saat Bobby berceloteh tentang bintang. Tindakan-tindakan tersebut diceritakan langsung melalui penceritaan penulis tanpa adanya dialog antar tokohnya. Dari tindakan serta penceritaan penulis tersebut, kita dapat mengetahui peristiwa yang dialami tokoh itu, sifat tokoh, latar dalam cerita, serta amanat pada cerita. Anak-anak hebat, kita sudah mempelajari materi penelusuran, tuturan, dan tindakan tokoh, serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Kemudian, bacalah sebuah karangan fiksi dalam buku bacaan tematik kalian, barisan yang menyenangkan dengan seksama. Sebutkan nama tokoh, sifat, watak, dan tindakan yang dilakukan. Dan selanjutnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berdasarkan karangan fiksi barisan yang menyenangkan. Ya, tadi sudah kalian simak pembelajaran yang kedua, ya, tentang penuturan dan tindakan tokoh dalam teks. Dalam teks apa? Fiksi. Sudah kalian simak video pembelajaran muatan pelajaran yang kedua ya. Nah, Ibu mau tanya dulu nih sebelum kita melaksanakan diskusi selanjutnya. Kira-kira ada yang paham gak sih apa contoh-contoh dari teks fiksi itu apa? Contoh-contohnya? Cerpen, cerita pendek, terus apa lagi? Hah? Ya? Dongeng, terus? Novel. Nah gitu. Itu tadi kan cerita fiksi. Tentunya di kelas 4 dan 5 sudah pernah ya kita belajar teks non fiksi. Nah kalau non fiksi itu apa? Contoh-contohnya? Sejarah. Terus? Apa lagi? Legenda. Terus? Sejarah, legenda, biodata diri. Nah, terus tadi kan sudah ada teks fiksi, teks non fiksi. Kira-kira apa tuh yang membedakan? Bagaimana membedakan teks fiksi dan non fiksi? Ya, kalau teks fiksi bagaimana, non fiksi bagaimana? Cerita karangan, ya. Terus yang tujuannya apa? Menghibur. Kalau non fiksi? Iya? Iya, apa? Coba ditampilkan dong. Gak usah malu. Cerita berdasarkan kisah nyata, berdasarkan data dan fakta yang nyata, ya. Oke. Nah, anak-anak hebat, ini Ibu ada teks cerita fiksi. Tadi kalian sudah lihat di video pembelajaran. Dari cerita fiksi yang sudah kalian lihat, kalian dapat menemukan tokoh utamanya siapa, terus tindakan dari tokoh tersebut itu bagaimana. Nah, ini Ibu kasih setiap kelompoknya, nanti setelah itu dipresentasikan ya. Di dalam diskusi, tadi Ibu sudah sampaikan tadi ya, ada diskusi 1, diskusi 2, coba dicek tadi kertasnya. Nah, yang diskusi 2 itu kamu kerjakan, kamu baca dulu teksnya. Dan teks yang ini ya nanti yang akan Ibu pahamkan lagi lebih dalam kepada kalian masing-masing setiap kelompok. Oke, setiap kelompok ini dapat 2, nanti Ibu pahamkan. Kalau masih belum paham atau ada mungkin yang mau bertanya silakan. Oke, baiklah anak-anak, waktunya mempresentasikan tugas. Ada 2 tugas yang dipresentasikan, silakan 3 kelompok untuk menyiapkan agar bisa dipresentasikan di depan. Silakan yang pertama kelompok visual berdiri semua, diambil keterampilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan sistem tata surya menggunakan metode menyanyikan lagu. Ya, musik.
satu ada matahari, nomor dua bintang, nomor tiga planet-planet, nomor empat komet, nomor lima satelit, dan nomor enam meteorit. Buatlah sebuah laporan pengamatan dari kegiatan di atas dengan menggunakan bentuk laporan sebagai berikut. Judul kegiatan mengenai sistem planet atau surya. Tujuan pengamatan mengenal mata-mata planet. Hasil pengamatan setiap planet atau surya memiliki ukuran yang berbeda-beda. Kesimpulannya, matahari adalah pusat tata surya. Semua planet bergerak mengelilingi matahari dan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Demikian presentasi dari kelompok auditori. Kami persilahkan kepada kelompok lain untuk memberikan pertanyaan, masukan, atau tanggapan. Nama saya Mungkin Latifah dari kelompok estetik. Saya akan memberi tanggapan untuk gerakan tari dan lagu Planet Tata Surya untuk dilatih kembali agar rapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil pengamatan laporan sistem tata surya dengan metode bermain peran. Adapun sistem tata surya sebagai berikut. Yang pertama, matahari. Matahari adalah bintang di pusat surya. Bentuknya nyaris bulat dan terdiri dari plasma panas atau medan magnet. Yang kedua, Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil yang dekat dengan matahari. Yang ketiga, Venus. Venus adalah planet yang terletak di dekat matahari setelah Merkurius. Venus juga merupakan planet yang panas. Bulan adalah planet terdapat ketiga dari matahari, itu merupakan planet terdapat dan terbesar kelima dari planet dalam tata surya. Yang kelima, Mars. Mars adalah planet buatan dengan atmosfer yang tipis. Di permukaan Mars terdapat lembah, gurun, kawah, gunung berapi, dan gunung es. Yang keenam adalah Jupiter. Jupiter adalah planet kelima setelah Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jupiter juga planet terbesar di tata surya. Yang ketujuh adalah Saturnus. Saturnus merupakan planet keenam dari matahari dan merupakan planet terbesar setelah Jupiter. Yang ke-8 adalah Uranus. Uranus adalah planet ketujuh setelah matahari. Uranus adalah planet yang memiliki jari-jari terbesar dan massa terlama ke-3 setelah matahari. Terakhir adalah Neptunus. Neptunus merupakan planet terjauh jika ditinjau dari matahari. Siap semua? Siap. Mulai. Selesai. Kembali ke bentuk lingkaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik, kami akan mempresentasikan tentang buklet dari karangan fiksi. Cerita fiksi barisan yang menyenangkan. Penulis Amanda Naila. Sifat dari tokoh utama memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan selalu bersyukur. Pendapatmu tentang tokoh utama. Tiara selalu bersyukur atas kebersamaan Tuhan dan rasa ingin tahunya sangat tinggi terhadap apa yang diketahuinya. Tindakan yang dilakukan.
memikirkan bagaimana bumi dan planet tidak saling bertabrakan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok estetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok estetik. Ada yang ingin bertanya atau mengasih pendapat? Perkenalkan, nama saya Muhammad Wajah. Saya dari kelompok auditori. Saya akan bertanya, bagaimana kendala dalam teknik bermain peran di keterampilan planet sistem tata surya? Kesulitannya saat bermain peran karena kurangnya waktu untuk berlatih dan bekerja kelompok. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual ingin mempresentasikan sistem tata surya dalam metode diorama. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan sebuah objek yang terdiri dari planet, satelit, bintang, komet, asteroid, dan meteorit. Matahari dikelilingi oleh benda langit bernama planet. Planet itu berputar disebut rotasi. Setiap planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Planet mengelilingi matahari mengikuti garis dan tidaknya disebut elipsis. Di tata surya kita terdapat 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan planet terakhir Neptunus. Perbedaan cerita non-fiksi dengan fiksi. Pengertian non-fiksi merupakan karangan yang dibuat sesuai kenyataan atau fakta kehidupan atau kenyataan. Fiksi cerita adalah cerita yang tidak nyata atau cerita dari imajinasi psikologis. Pemanfaatan non-fisik untuk memberi informasi. Fiksi untuk menghibur dan membangkitkan emosi si pembaca. Ciri-ciri non-fiksi menggunakan bahasa formal atau baku isi sesuai fakta. Fiksi isinya hanya imajinasi penulis. Kebenaran yang tidak mutlak umumnya menggunakan bahasa dengan sifat konotatif. Contoh non-fiksi riwayat hidup, biograf, esai, karya tulis, ilmiah, fiksi, dongeng-dongeng, kabar, legenda, mitos, novel, Ini suaranya lama habis. Kesimpulan perbedaan non-fisik adalah tes sesuai kenyataan, sedangkan fisik hanya tes imajinasi. Sekian presentasi dari kami tentang sistem tata surya dan cerita fiksi. Jika ada pertanyaan atau masukan, tanggapan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Baim dari kelompok auditori. Saya akan bertanya pada kelompok visual. Kelompok visual, apakah dalam berkolaborasi ada kendala atau tidak? Ada kendala. Pertamanya mereka tidak mau bekerja sama, tapi akhirnya semua mau bekerja sama. Ya, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Ya, kembali silakan kelompok visual tempatnya. Baiklah anak-anak hebat, kalian sudah melaksanakan tugas diskusi dengan baik, sudah mempresentasikannya juga dengan baik. Walaupun masih ada kekurangan sana sini tentunya ya, nanti bisa diperbaiki. Oke anak hebat, sekarang waktunya kalian mengerjakan LKPD. Ini Bu Ina sudah siapkan lembar LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Bentar Ibu kirimkan.
Oke, kelompok visual silakan dikerjakan auditori. Sudah selesai LKPD-nya? Ya, silakan dikumpulkan melalui ketua kelompok masing-masing. Silakan dikumpulkan. Yuk. Nanti ibu akan nilai. Ayo cepetan dikumpulkan. Spesial dikumpulkan. Terima kasih. Oke, sebentar ibu akan nilai ya. Kita ice breaking dulu. Mau ice breaking apa? Mau ice breaking senam, lari, atau nyanyi lagi? Nyanyi. Oke, coba kita lihat yang ibu sampaikan ice breakingnya apa? Oh, ternyata nari. Oke, sekarang berdiri. Kita nari untuk 1 kali putaran saja. Ayo berdiri kelompok auditori. Ayo semuanya. Akhirnya sampai kepada refleksi dan kesimpulan pembelajaran pada hari ini. Oke, kita sudah belajar apa aja sih hari ini? Coba yang pertama belajar apa sayang? Sisi planet tata surya. Yang kedua, mengurutkan planet berdasarkan ukuran. Yang ketiga, penuturan dan tindakan tokoh dalam teks fiksi. Alhamdulillah kita sudah belajar hari ini semuanya. Bagaimana perasaan kalian sekarang setelah kalian belajar pada hari ini? Senang atau tambah bingung atau tambah pusing? Gimana perasaannya? Senang, benar senang? Ya, alhamdulillah. Tetap semangat ya untuk pembelajaran kita selanjutnya. Baiklah, anak hebat. Oke. Ya. Baiklah anak hebat, setelah kita belajar tentunya kita tidak lanjut untuk pembelajaran kita selanjutnya. Ya, untuk materi selanjutnya, materi yang akan datang adalah 1. Mengenal sistem tata surya. Yang kedua, membuat pertanyaan dengan menggunakan kalimat tanya adik Simba. Masih ingat nggak adik Simba? Kata tanyanya apa aja? A. Apa? Di. Si. Terus sip, M-nya kenapa? Bagaimana? Nah nanti di pelajaran yang akan datang kita akan belajar 2 info ini. Baiklah, terima kasih anak-anak hebat. Akhirnya kita sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Sayang. Let's pray together.
bimbing bahwa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak hebat. Dan usai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran pada hari ini membawa manfaat dan berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, duduk dulu.